warga negara yang punya hak pilih untuk diberikan hak pilih, karena itu memang hak konstitusional dari warga negara. Tetapi juga warga negara yang seharusnya tidak punya hak pilih tidak bisa diberikan hak pilih. Disitulah tugas Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam acara ngobrol pilkada bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Korbit Pengawasan, yaitu Bapak Rahmat Mohi Esos MSI. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan. Kita mau ketahui bersama rekam jejak di dunia penyelenggara atau pengawas pemilu sebelum Bapak Rahmat Mohi ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Silakan. Sebelum saya menjadi anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, sebelumnya saya sebagai komisioner anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, dan sebelum itu juga pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan, pernah jadi anggota KPPS, pernah jadi ketua KPPS, pernah jadi PPS, dan seterusnya. Baik, Pak Rahmat Mohi, kita ketahui bersama bahwa fungsi Bawaslu itu yaitu melakukan salah satunya melakukan pengawasan. Kami ingin dan sahabat Bawaslu ingin mengetahui tahapan apa saja yang harus diawasi oleh Bawaslu. Ya. Tahapan-tahapan pemilu ataupun pilkada yang ada sekarang itu tentunya Bawaslu memastikan semua tahapan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa penyelenggara bekerja dengan baik Bawaslu maupun KPU, dan juga peserta pemilu dipastikan menjalankan aturan dengan baik dengan menghindari pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan yang di dalam aturan, sehingga pilkada maupun pemilu akan berjalan secara demokratis sesuai dengan asas-asas yang ada dalam undang-undang. Baik, selanjutnya kita lihat pengawasan tahapan yang sudah lewat, yaitu tahapan pengawasan pencerbitan. Kita ketahui bersama bahwa pengawasan pemutahiran daftar pemilih ini, pengawas di tingkat bawah itu mengalami kendala, sehingga kami ingin menanyakan kepada Pak Rahmat Mohi selaku Korbit Pengawasan, bagaimana trik dari pengawas desa ataupun sampai kecamatan itu bisa melakukan pengawasan daftar pemilih. Terkait yang ditanyakan tadi soal tahapan pemutahiran data pemilih, tentunya Bawaslu berupaya untuk memastikan hak-hak konstitusional, hak-hak pilih dari warga negara yang sudah memenuhi syarat tentunya bisa terpenuhi dengan baik. Terkait dengan bagaimana strategi Bawaslu, ataupun kalau di jajaran bawah itu ada pengawas kelurahan dan desa dan juga pengawas jam, itu kita berupaya untuk semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan, walaupun memang ada berbagai kendala yang dihadapi, misalnya dari sisi jumlah personil. Dari sisi jumlah personil kita itu memang satu desa hanya punya satu orang pengawas desa atau kelurahan, sementara di jajaran KPU itu punya PPS, punya
PPDP. Ya. Bagaimana seorang pengawas hanya di desa yang hanya sendirian bisa mengawasi kinerja dari PPS dan PPDP yang jumlahnya lebih banyak dari pengawas desa. Ya, PPDP sesuai dengan jumlah PPS. Iya. Ya. Bayangkan kalau misalnya PPS maupun PPDP melakukan pencoklitan di lapangan, sementara dalam waktu yang sama juga pengawas desa harus melakukan pengawasan secara melekat. Itu tentunya seorang pengawas desa harus bisa mengatur strategi bagaimana caranya agar supaya pengawasan tetap maksimal, semua bisa jelas. Tentunya dengan cara-cara mengatur berkoordinasi dengan PPS, berkoordinasi dengan PPDP untuk bisa mengatur waktu di mana yang jadwal pencoklitan yang harus dilakukan pengawasan secara melekat. Kami ingin tanyakan kepada Bapak, yaitu sesuai dengan apa yang saya pernah dengar dari masyarakat, yaitu tentang pilkada lanjutan. Menurut Bapak, apa saja kendala Bawaslu dalam pengawasan ini dalam tahapan pilkada di tengah pandemi? Memang secara faktual bahwa pandemi ini meluluh lantakkan segala kondisi kehidupan. Ya. Ekonomi, politik, semua sendiri bisa, karena ini soal kesehatan. Kalau dalam hukum itu keselamatan warga negara di atas segalanya. Jadi bagaimana memastikan setiap warga negara itu tetap sehat, tidak terjangkiti oleh wabah yang mematikan ini. Dalam proses tahapan pilkada tentunya sudah diatur juga soal bagaimana ketatnya protokol kesehatan harus dipatuhi. Jadi kita sebagai penyelenggara tidak hanya fokus pada proses bagaimana demokrasi, bagaimana pemilu itu dijalankan, tetapi juga bagaimana kita memastikan setiap warga negara, penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dan jajaran ad hoc sampai ke bawah nanti, kita pastikan untuk tetap sehat, tidak terjangkit oleh virus dengan cara melakukan protokol kesehatan secara ketat, sehingga keselamatan warga akan terpenuhi, akan terjaga. Oke, Pak Kopif, masyarakat ingin mengetahui tentang pengawasan pemutahiran daftar pemilih. Kita ketahui bersama, bukan di Gorontalo saja, tetapi secara nasional, bahwa pengawas desa ataupun pengawas kecamatan itu mengawasi tahapan coklit, itu mengalami segala hambatan. Nah, sehingga tetapi kita lihat di lapangan ini ditemukan beberapa permasalahan dan masukan dari Panwas kecamatan ataupun kecamatan desa, sehingga ini kita perlu ketahui bagaimana strategi daripada pengawas di lapangan tersebut. Strategi dari Bawaslu dalam memaksimalkan pengawasan pemutahiran daftar pemilih dengan keterbatasan yang ada, misalnya soal jumlah personil tadi yang saya sebutkan, yang kedua soal Bawaslu dan jajarannya tidak diberikan atau tidak memiliki AKWK, data AKWK itu sinkronisasi antara DPT dan pengurus data pemilih sebelumnya. Itu strategi kita adalah bagaimana memaksimalkan, misalnya contoh pengawas desa dalam melakukan pengawasan melekat. Tentunya seorang pengawas desa mendampingi PPDP dalam melakukan coklit, tetapi tentunya karena misalnya jumlahnya pengawas desa hanya 1 orang,
sementara jumlah PPDP-nya itu 1 orang per TPS. Kalau misalnya dalam satu desa 3 TPS, maka dia harus bagaimana bisa membagi waktu. Contohnya misalnya dia pagi dia melakukan pengawasan melekat bersama dengan salah seorang anggota PPDP. Nah, sorenya dia mengatur waktu untuk bisa melakukan pengawasan melekat dengan yang lainnya. Nah, setelah misalnya PPDP melakukan coklit, terkadang pengawas desa kita itu menyisir kembali, di mana mereka melihat di mana rumah yang belum ditempel stiker, di mana rumah yang belum dicoklit, mereka mengecek langsung. Karena itu merupakan tugas tanggung jawab dari Bawaslu memastikan setiap warga negara yang punya hak pilih, tidak boleh ada warga negara yang kehilangan hak pilih, dan tidak boleh juga ada warga negara yang seharusnya tidak diberi hak pilih tapi diberi hak pilih, tidak memenuhi syarat tapi diberi hak pilih. Nah, ini yang harus ditempatkan pada tempatnya, karena hak konstitusional warga tidak boleh kita langgar. Sahabat Bawaslu, demikianlah ngobrol bareng Bapak Rahmat Moi selaku Koordinator Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam season ketiga. Untuk itu jangan lupa nonton lagi di season keempat ngopi bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.